Ibu. Oke. Sebentar. Karena yang join udah 30 siswa, untuk total siswanya benar 36? Iya, Bu. Iya, Bu, betul. Oke, untuk teman-temannya yang 6 orang lainnya yang belum join bisa dihubungi dulu biar pada join. Nah, sebelumnya Ibu mau kirim link presensi dulu. Silakan kalian bisa presensi terlebih dahulu. Nah, untuk link presensinya bisa dicek di room chat. Bisa sambil kalian mulai presensi. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Novita Hapsari Aswanti, bisa dipanggil Bu Novita. Nah, saya dari program PLP UNES. Di sini akan membimbing kalian selama kurang lebih 2 pertemuan. Jadi kita akan bertemu di hari ini dan juga kemungkinan di minggu depan 2 kali pertemuan. Kayak gitu. Jadi mohon kerjasamanya. Di sini kita sama-sama belajar. Santai saja tapi tetap harus tetap harus fokus dan Ibu harap kalian bisa aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau? Nggak ada? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada, jadi terkait sama mekanisme pembelajaran pada hari ini, di sini kan kemarin Ibu udah kasih ada LKPD sama ada video pembelajaran kan. Nah, ada video terkait materi sistem gerak yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, jadi di sini Ibu nggak akan menjelaskan banyak karena kita juga terbatas waktu. Nah, nanti mekanismenya silakan kalau kalian ibaratnya kondisi sinyal bagus, silahkan kalian on cam. Kalau bisa on cam biar Ibu juga bisa tahu wajah-wajahnya. Jadi kalau nanti ketemu di jalan, nah bisa saling sapa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian ada yang terkendala sinyal karena berhubung kita daring, kan banyak yang ada kendala sinyal gitu kan. Nah, silakan untuk yang terkendala sinyal bisa off cam, tapi diusahakan kalau bisa on cam. Nah, kemudian mekanisme yang kedua, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu sistemnya tanya jawab. Jadi nanti kalian bisa bertanya atau menjawab terkait nanti ada beberapa mungkin ada kuis di tengah-tengah pembelajaran atau Ibu bertanya sama kalian kayak gitu. Nah, silakan kalian aktif untuk menjawab. Nanti akan ada nilai tambahan, nilai keaktifan bagi kalian. Kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut saja ke materi pembelajaran. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama itu siswa mampu untuk menganalisis struktur jaringan penyusun organ sistem gerak, kemudian mampu menganalisis mekanisme bioproses yang terjadi dan mampu mengerjakan LKPD sistem gerak penyusun organ. Nah, di sini kan kemarin untuk LKPD udah Ibu share, terus udah ada beberapa yang ngumpulin tapi belum lengkap karena tadi sempat Ibu cek baru ada sekitar 20-an lebih dikit. Nah, jadi yang belum mengumpulkan LKPD bisa segera dikumpulkan nanti di akhir penjelasan materi akan ada pemaparan terkait LKPD. Jadi nanti Ibu akan minta salah satu atau beberapa dari kalian atau silakan kalau ada yang mau presentasi terkait LKPD-nya di akhir pembelajaran nanti. Nah, oke, baik. Sebelumnya sama Bu Nina udah pernah Google Meet atau Zoom gitu? Belum, Bu. Oh, berarti ini baru untuk mata pelajaran biologi baru pertama? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Ibu share screen sebentar.
Udah masuk share screen-nya? Udah, Bu. Oke. Baik. Jadi oh ya, materi sama Bu Nina udah sampai apa ya? Jaringan tumbuhan, Bu. Jaringan tumbuhan. Berarti untuk jaringan hewan belum? Oke, kalau belum nggak apa-apa. Karena kemarin udah koordinasi sama Bu Nina, materinya sistem gerak. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, sebelumnya karena kemarin Ibu udah ada LKPD, terus udah ada video pembelajaran. Untuk videonya udah ditonton belum? Halo? Untuk videonya? Belum. Lah kok belum ditonton gimana? Siapa tadi yang belum nonton? Petra. Ditonton dong videonya, biar kalian paham, nanti biar bisa jawab. Ya udah, nasib ya yang belum nonton videonya, nasib, nggak apa-apa. Sepengetahuan kalian aja nanti jawabnya. Nah, oke. Jadi kita akan belajar mengenai sistem gerak. Nah, di sini sistem gerak itu sangat penting bagi kita karena dalam kegiatan sehari-hari itu kita pasti melakukan gerakan. Kita berbicara, kita ibaratnya makan segala macam, semua aktivitas itu pasti berhubungan dengan sistem gerak yaitu. Nah, karena kemarin udah ada materi yang Ibu bagikan, coba kalian perhatikan gambar di layar kalian ini, yang Ibu share screen ini. Nah, di sini kan ada dua gambar. Yang pertama itu ada orang yang lagi angkat beban kan. Nah, kemudian ada juga yang gambar kedua yang sebelah kanan itu, kanan bawah, itu dia lagi stretching atau pemanasan. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak tujuan orang melakukan gerakan, melakukan kayak ini, angkat beban, stretching kayak gitu, tujuannya untuk apa coba? Gabut. Latih otot. Iya, melatih otot tadi ya, ya gabut tapi ada manfaatnya ya gabutnya. Nah, oke, kan ini kegiatannya melatih otot ya. Nah, dia melakukan gerakan ini otomatis dia itu ada sistem gerak yang bekerja di sini. Misal nih ada sendi yang terlibat dalam gerakan ini. Coba ada yang bisa nyebutin nggak kira-kira sendi apa yang ada di gambar atas ini ketika kita Sendi melakukan putar. ini? Apa siapa? Sendi putar. Sendi putar. Sendi putar bagian mana? Tadi yang jawab siapa? Sendi engsel. Oh iya iya. Oke, gini. Bisa. Oke, jadi yang mau menjawab silahkan bisa nyebutin nama atau nomor absennya ya. Siapa yang mau? Petra, Bu. Absensi berapa? 8. Oke, coba Petra, Benedictus Petra. Benedictus artinya apa? Waduh, kurang tahu, Bu. Tak tanyain dulu. Kayaknya Benedict tuh itu enggak sih? Kalau di kalian ada kimia kan ya? Benedict itu reagen buat nguji glukosa enggak sih? Ibu, orang tuamu ada yang guru kimia apa? Enggak, saya Katolik. Genetik itu dari Prancis tuh. Oh iya 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 iya. Oke oke. Oke, lanjut coba Petra. Sendi apa yang terlibat dalam gambar ini, kegiatan ini? Sendi engsel bagian siku. Oke, sendi engsel di bagian siku, benar. Ada yang itu mau menjawab lagi? Pelana. Pelana di bagian mana? Tangan, pergelangan tangan. Oke, siapa yang jawab tadi? Muhammad Irsyad. Nomor berapa itu? 20. Oke, absensi 20 ya. Peluru, Bu. Ya, siapa tadi? Saya Muhammad Abdurrahman. Muhammad Abdurrahman. Muhammad yang mana? Absensi berapa?
21 Bu. Oh, 21. Oh iya iya iya, oke. Oke, tadi ada sendi peluru ya? Di bagian mana? Ya. Di bagian apa? Tangan lengan. Oke, iya. Sendi peluru ada di bagian lengan, sama ada lagi satu lagi di bagian mana? Paha. Oke, siapa tadi? Paha. Panggul. Petra, Bu. Iya, Petra. Oke. Oke, jadi dalam satu gerakan itu ternyata melibatkan berbagai macam sendi ya. Nah, oke baik. Kemudian untuk terkait materi sistem gerak pada manusia, di sini ada 3 komponen. Ada yang pertama itu ada rangka, kemudian ada sendi, dan juga ada otot. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai rangka pada manusia. Ada yang bisa menjelaskan fungsi rangka pada manusia? Sebutkan nama dan NIM. Bu. Siapa? Aulia, Bu. Mem. Ya, tadi yang cowok siapa? Nanti gantian Aulia menambahkan bisa. Rumah, Bu. Absensi? Absen 14. Ya, silakan. Bu. Memberi bentuk dan postur tubuh. Melindungi organ-organ yang lunak. Menjaga berat badan. Tempat melekatnya otot-otot rangka. Mendukung terciptanya gerakan. Hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah putih, sel-sel darah merah, dan kaping-kaping darah. Ya. Tempat penyimpanan mineral. Tempat penyimpanan energi dan fungsi imunologis. Oke. Udah lengkap ya. Kira-kira Aulia mau menambahkan lagi? Saya Bu. Saya. Siapa? Habis Bu. Absensi? 21. Ya. Gimana? Tambahin apa? Masih Bu. Ya, oke. Nah, benar ya. Jadi ada banyak fungsi dari rangka tubuh. Ada yang memberi bentuk dan postur tubuh, kemudian melindungi organ-organ tubuh yang lunak, kemudian menyangga berat badan. Tadi ada hematopoiesis kayak gitu. Nah, terus selain itu kan tadi juga disebutin bahwa rangka pada manusia itu berfungsi sebagai alat gerak pasif kan. Nah, kenapa kok rangka pada manusia itu disebut sebagai alat gerak pasif? Ada yang tahu? Diam Bisa, Bu. Bu. Bu, baru sendiri. Siapa? Isna. Azhara, Bu. Ya, Dian. Isna dulu ya. Coba Isna, kenapa Isna? Karena tulang itu nggak bisa bergerak sendiri, Bu. Tulang bergerak dibantu otot. Oke, benar. Isna presensi nomor 15 ya? 15. Oke, jadi itu alasan kenapa kok rangka pada manusia itu disebut sebagai alat gerak pasif, karena dia itu tidak bisa bergerak sendiri, dia harus memerlukan bantuan. Di sini yang membantu rangka pada manusia untuk bergerak itu adalah otot. Nah, oke, baik. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi menjadi 4. Pada gambar ini, ada yang bisa menyebutkan 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya itu apa saja? Aulia, Bu. Aulia, silakan. Tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Oke, siap. Bagus. Nah, coba Aulia, untuk gambar yang Ibu tunjuk ini, dia termasuk dalam bentuk tulang apa? Pipa. Ya, bentuk tulang pipa. Ciri tulang pipa? Ada yang tahu ciri dari tulang pipa? Bentuknya kayak pipa, Bu. Lagi? Berongga ya. Tadi siapa aja? Seperti tadi. Oke, dia terdapat di dia contoh dari tulang pipa itu tulang apa? Lengan atas. Oke, benar. Tadi 3 orang yang menjawab siapa aja? Ada Aulia, terus yang tadi yang cowok 1, cewek 1 siapa? Alfi. Petra. Alfi sama yang cowok Petra. Petra. Oke. Petra.
Petra tadi. Oh iya ya. Oke. Oke, baik. Nah, kemudian untuk yang bawah ini, yang kiri bawah, dia jenis tulangnya bentuk tulangnya itu apa? Tulang pendek. Siapa? Aulia? Iya, Bu. Oke, tulang pendek. Ciri dari tulang pendek gimana, Aulia? Ini dia Ukurannya lebih kecil. dia bentuknya apa? Kubus, kaku, atau berbentuk bulat. Oke. Contoh dari bentuk tulang pendek, contohnya tulang apa? Tulang kaki. Tulang belakang. Iya. Oke. Tulang bulat. Iya. Oke, jawabannya saling melengkapi ya. Nah, jadi tulang pendek itu berukuran pendek, kemudian berbentuk seperti kubus kayak gitu. Nah, biasanya tulang pendek ini tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis dari compact bone atau tulang kompak. Nah, kemudian berikutnya yang bagian kanan atas ini bentuk tulangnya apa? Nama Nim. Tulang pipi. Tulang dada. Siapa? Tulang pipi. Tulang dada. Siapa yang menjawab? Tadi 2 orang. Aulia. Aulia sama? Sabar, euy. Hah? Siapa? Aulia sama? Angela. Oke. Absen 4. Oke, Aulia sama Angela. Ini dia bentuk tulangnya, bentuk tulang pipi. Dia contoh tulangnya apa? Tulang rusuk. Iya. Tulang belikat. Oke, yang jawab tulang belikat siapa? Habib, Bu. Habib. Yang jawab Tulang dada, Bu. Habib, Bu. Ya, Habib. Habib. Terus tulang dada, yang jawab tulang dada siapa? Aulia, oke. Aulia semangat banget ya, oke, bagus. Nah, kemudian berikutnya yang keempat ini kanan bawah, tulang apa? Tulang tidak beraturan. Oke, yang jawab tulang tidak beraturan siapa? Aulia. Oke, Aulia sama siapa tadi? Bilkis, Bu. Oke, sama Bilkis. Nah, Contohnya ya. tulang belakang. Iya, oke. Tulang belakang. Tulang ekor. Sabar. Yang jawab ruas tulang belakang tadi siapa? Saya Pak. Nama sama Nim ya. Yang jawab ruas tulang belakang siapa? Muhammad Isyad. Yang cowok tadi absensi berapa? 20. Oke, absensi 20. Oke. Oke. Tenang, masih banyak kuis di belakang, oke? Sekarang kita lanjut dulu ya. Jadi berdasarkan bentuknya tadi, tulang dibagi 4. Ada pipa, ada pipi, kemudian ada tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Untuk contoh-contohnya sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, baik. Sekarang yang berikutnya ada struktur dari tulang pipi. Nah, di sini ada gambarnya kan, struktur dari tulang pipi. Ada yang mau menjelaskan nggak terkait struktur dari tulang pipi ini? Misal nih, ibu tanya lapisan tulang dari arah luar ke arah dalam. Ada yang tahu? Susunannya bagaimana? Susunan lapisan tulang dari arah luar ke dalam. Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada? Aulia mana suaranya? Hah? Saya, Bu. Siapa? Siapa itu? Yang saya. Halo. Ya, halo. Siapa? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa?
Petra. Melati. Gimana Petra susunannya? Dari luar ke dalam, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sum-sum tulang. Oke, benar. Benar ya jawaban dari Petra. Nah, kemudian ada lagi nih. Jadi struktur dari tulang pipi ini kan ada 3 bagian. Ada metafisis, ada diafisis, dan juga ada epifisis. Ada yang tahu penjelasan dari ketiga bagian itu? Ada yang tahu nggak? Penjelasan dari metafisis, diafisis, dan juga epifisis. Diafisis itu bagian batang, epifisis itu ujung tulang yang besar. Gitu, Bu. Ya, itu tadi siapa yang jawab? Petra. Oke, Petra lagi. Baik, jadi kalau diafisis itu benar tadi, dia yang berbentuk seperti batang atau silindris, dia berongga, semuanya berongga, dia di dalamnya itu terdapat sumsum tulang. Nah, diafisis ini tersusun dari tulang kompak. Kalau yang epifisis dia itu tersusun dari tulang spon. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang epifisis tadi benar seperti yang dikatakan Petra bahwa dia itu merupakan ujung tulang yang membesar. Nah, sedangkan metafisis dia itu merupakan tulang rawan. Kayak gitu. Nah, di dalam metafisis ini terdapat juga di antara metafisis dan juga epifisis terdapat cakram apa? Putus-putus, Bu. Connection network. Oh ya. Apakah udah jelas suaranya? Punya nge-lag. Ya, Sudah jelas? Suaranya terus putus, Bu. putus-putus. Bentar. Sabar ya. Nah, apa sekarang udah jelas? Belum ya? Sabar ya. Apakah suaranya sudah jelas? Ya. Oke, baik. Ibu ulangin ya. Jadi tadi ada 3 bagian. Ada metafisis, ada diafisis, dan juga ada epifisis. Nah, kalau yang diafisis, dia itu benar berbentuk batang atau silindris. Di dalamnya itu terdapat sumsum tulang. Nah, dia tersusun dari tulang kompak. Nah, kalau yang epifisis, dia itu merupakan ujung tulang yang mengalami perbesaran. Nah, epifisis ini tersusun dari tulang spon. Nah, kemudian berikutnya ada metafisis. Metafisis itu merupakan tulang rawan. Di antara epifisis dan metafisis itu terdapat cakram epifisis. Cakram epifisis ini merupakan bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk tumbuh. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, berikutnya ada tulang penyusun rangka tubuh. Tulang penyusun rangka tubuh itu ada dikelompokkan menjadi 3. Berdasarkan gambar ini ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Udah ada gambarnya loh. Ada 1, 2, 3. Oke, Bu. Oke, Alfi, silahkan. Apa saja? Tulang kepala, rangka badan, tulang anggota. Tulang apa yang terakhir? Alat gerak. Oke.
Oke, benar. Jadi ada 3. Yang pertama ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang badan, kemudian ada tulang anggota gerak. Nah, oke, next berikutnya. Yang pertama ada tulang kepala atau kranium. Nah, untuk bagian-bagian spesifiknya bisa kalian amati di sini. Ada nama-namanya pada setiap bagian di tulang kepala. Nah, namun secara umum tulang kepala itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang bagian kranium dan juga ada yang bagian fasial. Kalau yang bagian kranium dia itu meliputi ada bagian tempurung kayak ada frontal, oksipital, temporal kayak gitu. Kalau fasial itu dia yang menyusun merupakan bagian dari tulang wajah. Ada tulang mata, tulang hidung, mandibula, maksila dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa sambil kalian cermati lagi terkait bagian-bagiannya. Nah, kemudian berikutnya ada tulang rangka badan atau bagian aksial. Nah, tulang rangka badan di sini itu ada 4. Ada tulang belakang, kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada, kemudian ada tulang gelang bahu, dan juga ada tulang gelang panggul. Di sini pada gambar ini juga ada penjelasan spesifik terkait dari jumlah ruas-ruas tulang belakang, kemudian bagian-bagian lebih spesifik dari masing-masing bagian dari rangka badan ini nanti bisa kalian cermati lebih lanjut. Nah, berikutnya ada tulang anggota gerak atau apendikuler. Nah, di sini ada 2, ada tulang anggota gerak bagian atas dan juga tulang anggota gerak bagian bawah. Biasanya siswa itu sering keliru dalam membedakan terkait ini. Ada tulang radius atau tulang pengumpil, kemudian tulang ulna atau tulang hasta, dan juga di bagian gerak bawah itu ada fibula dan juga tibia. Nah, sekarang bisa kalian cermati. Kalau tulang pengumpil dia itu yang searah dengan searah dengan ibu jari kita. Itu tulang pengumpil. Biasanya tulang pengumpil itu lebih besar daripada tulang hasta. Nah, sedangkan kalau di bagian anggota gerak bawah, nah dia itu ada tulang betis atau fibula dan juga tulang kering atau tibia. Nah, biasanya kalau yang tulang kering itu lebih besar daripada tulang betis. Kayak gitu. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut. Lanjut ya. Halo? Ibu lanjut. Oke. Baik. Nah, di sini ada gambaran dari tampak depan dan tampak belakang dari rangka manusia. Berikutnya di sini ada kuis. Ada kuis A, B, C, D, E, F, G. Nah, coba untuk yang A, B, C, siapa yang mau menjawab? Nama, NIM. Saya, Bu. Siapa? Azahra, Bu, absen 6. Oke, Azahra dulu ya. Coba Azahra, untuk gambar yang A, dia merupakan tulang apa? Lengan atas. Lengan atas. Oke, lengan atas nama ilmiahnya humerus. Oke. Kemudian yang B Azahra? Humerus, Bu. Ya, yang B gambar tulang apa? Tulang pengumpil. Oke, tulang pengumpil atau disebut dengan tulang Radius. Oke, yang C? Radius, Bu. Tulang hasta. Hasta. Oke, benar jawaban dari Azahra. Untuk yang D, E, F, G, siapa yang mau menjawab? Nama NIM?
Nama Saya Muhammad Irsyad. eh 20. oke, coba. Saya dulu. Siapa dulu ya tadi? Itu tulang tempurung itu Iya. tulang kering tibial. Yang G itu tulang betis. Kebalik. Tulang kering itu yang G. Iya. Yang F? Tadi yang Oke, tadi yang menjawab siapa ya? Yang menjawab, yang mulai menjawab. 20. Abu. 20. Absen 20 Irsyad. Terus ada Raka itu absen 26. Ada lagi yang menjawab tadi? Kapi Bu, kapi. Ada lagi Bilkis. 21 kapi Bu. Oke, ada lagi Habib. Udah ya? Oke, baik. Jadi benar. Untuk jawaban dari teman-teman kalian, tadi yang D ada femur atau tulang paha. Kemudian yang E itu ada patella, kemudian yang F itu ada fibula atau tulang betis, dan yang G itu ada tibia atau tulang kering. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah membahas mengenai sendi. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari sendi itu apa? Ini sendi peluru. Aulia, Bu. Oke, Aulia, pengertian dari sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang mampu digerakkan. Oke. Kalem. Ada tambahan lagi dari jawaban Aulia? Ya, Bu. Siapa? Petra. Ya, silakan. Persendian atau artikulasi merupakan hubungan antara dua tulang atau lebih. Baik gerakan maupun yang tidak dapat digerakkan. Oke, ya benar ya. Jadi persendian itu merupakan hubungan antara dua tulang yang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Karena ada sendi yang bisa digerakkan, ada juga sendi yang tidak bisa digerakkan. Nah, oke, baik. Jadi berikutnya sendi itu terbagi menjadi 3. Ada sendi mati atau sinartrosis, ada sendi kaku atau amfiartrosis, dan juga ada sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama itu ada sendi mati atau sinartrosis. Nah, kenapa kok disebut sebagai sendi mati? Ada yang tahu? Karena tidak memungkinkan atau tidak ada yang Memiliki celah sendi. Oke, yang menjawab tidak dapat digerakkan tadi ada siapa aja? Ada Aulia, terus Absen 20. absen 20, terus 21. Yang menjawab tidak memiliki celah antar sendi tadi absen berapa? 8. Oke, baik. Jadi jawabannya lengkap ya. Sendi sinartrosis itu disebut sebagai sendi mati karena dia itu tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah antar sendi. Nah, kemudian sendi sinartrosis ini dia itu dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga dia dibagi menjadi 2. Ada yang sinfibrosis dan juga ada yang sinkondrosis. Untuk yang sinfibrosis, dia itu penghubungnya itu berupa jaringan ikat fibrosa. Contohnya pada pada hubungan antara tulang-tulang kepala, tulang-tulang di daerah kepala. Nah, kemudian untuk yang sinkondrosis dia itu dihubungkan oleh tulang rawan. Nah, untuk yang sinkondrosis di sini dia itu contohnya adalah hubungan antara tulang rusuk dengan ruas tulang dada. Seperti itu.
Nah, kemudian berikutnya ada sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, sendi kaku atau amfiartrosis ini merupakan sendi yang masih memungkinkan adanya pergerakan. Nah, pergerakan di sini itu terjadi akibat adanya suatu tekanan. Nah, kemudian contoh dari sendi amfiartrosis ini, contohnya itu adalah sendi di antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak di sini ada 5 macam. Ada sendi putar, kemudian ada sendi pelana, ada sendi geser, ada sendi peluru, dan sendi engsel. Nah, masing-masing sendi ini memiliki perbedaan, yaitu ada perbedaan pada arah geraknya, kemudian di antara masing-masing sendi ini dia menghubungkan tulang-tulang yang berbeda. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mau lanjut kuis? Lanjut kuis? Nggak ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau di buku paket ada 6 sendi. Ada 6 sendi. Oke, satunya ada sendi apa? Elips. Sendi kondyloid. Oke, baik. Terima kasih karena sudah menambahkan. Tadi siapa? Absen 20. Oke, absensi 20. Baik. Untuk penjelasan dari sendi kondyloid atau sendi elipsoid, absensi 20, Irsyad bisa menjelaskan? Ya. Ya, silakan. Jadi sendi kondyloid itu gerakannya ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Berporos dua, serta memiliki ujung tulang yang salah satunya berbentuk oval dan masuk ke dalam lekuk berbentuk elips. Ya. Contohnya sendi antar tulang penempil dengan tulang pergelangan tangan. Oke, bagus jawaban dari Irsyad. Nah, baik, kemudian sekarang kita lanjut di kuis. Di sini ada gambaran terkait hubungan antar tulang. Di sini ada berbagai macam sendi. Coba sekarang yang paling atas, yang Ibu tunjuk gambar paling atas di sini ada yang tahu? Sendi putar. Siapa? Sendi putar. 20. Absensi 20 tadi ada Irsyad, sendi putar. Oke, benar. Sekarang ada yang tahu sendi putar di sini itu menghubungkan antara apa dengan apa? Dengan tengkorak. Nama danim, nama dan nomor absen. Oke, Ibu lihat ada Dian, coba Dian. Dian, sendi yang di atas ini, sendi putar, dia menghubungkan antara apa dengan apa? Tengkorak dan leher. Oke, benar. Kemudian untuk yang kedua, yang gambar ini, kiri. Engsel. Sendi engsel. Oke, sendi engsel. Sendi engsel di sini menghubungkan apa dengan apa? Terdapat pada apa? Tulang siku dan Siku. dan lutut. Oke, ada siku dan juga ada di lutut juga. Nah, untuk gambar yang ketiga, di sini sendi apa? Pelana. Oke, sendi pelana. Sendi pelana terdapat pada apa? Ruas jari. Oke. Coba tadi siapa? Angela. Sendi pelana arah gerakannya bagaimana? Arah gerakan dari sendi pelana? Ini loh, tanda panahnya dia kemana? Hah?
Dua arah. Iya, dua arah. Dua arah. Nah, jadi gini, kalau sendi pelana di sini itu dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, atau ke atas dan ke bawah, kayak gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya gambar di kanan atas, sendi apa? Peluru. Oke, sendi peluru. Nah, sendi peluru ini terdapat di mana ini? Tulang panggul dengan tulang dan paha. Selangkah. Oke, bagus. Nah, kemudian berikutnya sendi apa? Kondiloid. Kondiloid. Oke, sendi kondiloid. Sendi kondiloid terdapat atau menghubungkan apa dengan apa? Oke, antara radius dan tulang karpal atau pergelangan tangan. Nah, kemudian yang terakhir, di sini sendi apa? Luncur. Sendi luncur. Yang jawab sendi luncur tadi siapa? Oke, Angela. Di antara tulang-tulang tarsa. Oke, di antara tulang-tulang tarsal, benar. Oke, jadi sepertinya kalian sudah paham ya terkait dari jenis-jenis sendi, kemudian letaknya di mana, menghubungkan antara tulang apa dengan apa, arah gerakannya. Nah, itu silakan kalian pelajari terus. Siapa tahu nanti di soal ujian keluar. Oke? Nah, oke, baik. Sekarang ada pertanyaan dulu nggak? Belum. Oke, kalau belum kita lanjut ke komponen berikutnya adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena aktif menggerakkan tulang. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Petra? Karena mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi. Oke, benar jawaban dari Naila. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Karena otot melekat pada tulang, Bu. Ya. Ada lagi? Cukup? Oke. Jadi kenapa? Gimana? Terdapat senyawa kimia yang mampu menggerakkannya. Oke, benar. Oke, jadi jawaban dari teman-teman kalian saling melengkapi ya. Jadi kenapa kok otot itu disebut sebagai alat gerak aktif? Tadi ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena dia itu memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya itu dapat melakukan gerakan. Nah, kemudian dia itu juga memiliki kemampuan untuk melakukan kontraksi dan juga relaksasi. Sehingga dia itu dapat menggerakkan sesuatu. Nah, sesuatu di sini karena otot itu melekat pada tulang sehingga dia mampu menggerakkan tulang seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada struktur dari otot. Struktur dari otot. Nah, yang pertama di sini ada tendon. Ada yang tahu tendon itu apa? Tempat melekatnya otot pada tulang. Ya, tempat melekatnya otot pada tulang. Nah, tendon itu kan ada dua jenis ya. Apa? Ada yang tahu? Tendon dibagi menjadi dua? Ya. Origo dan insersio. Oke, bagus. Origo dan insersio. Perbedaan tendon origo dan tendon insersio? Origo adalah ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Ya. Satu. Sabar. Ada Naila sama ada Azara ya. Nah, itu yang origo. Kalau juga, Bu. ya, siap. Kemudian yang insersio?
bagian ujung otot tulang. Ulangi, yang insersio. yang melekat otot bagian ujung otot lain atau ekor otot yang melekat pada tulang ketika otot berkontraksi. Oke, jadi itu tadi adalah perbedaan dari tendon origo dan juga tendon insersio. Kalau origo dia itu melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot itu berkontraksi. Sedangkan yang insersio dia itu tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot itu mengalami kontraksi. Kayak itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa struktur juga. Ada epimisium, ada perimisium, ada endomisium, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk epimisium. Epimisium itu adalah jaringan ikat, lapisan jaringan ikat yang membungkus otot. Di sini epimisium itu merupakan lapisan terluar. Nah, kemudian berikutnya itu ada perimisium. Nah, di dalam jaringan otot itu jika di bawah epimisium itu ada perimisium. Perimisium ini merupakan lapisan yang membungkus vesikulus. Nah, nih di dalam sini ini yang gambar-gambar ini dia adalah vesikulus. Nah, vesikulus ini dilapisi oleh lapisan pelindung yang dinamakan perimisium tadi. Kalau di tulang ada periosteum, tapi kalau di otot itu ada perimisium. Periosteum itu lapisan terluar pada tulang, tapi kalau perimisium itu lapisan pada otot yang terletak di bawah epimisium yang melapisi vesikel. Nah, kemudian terdapat juga di dalam vesikel ini ada yang namanya serat-serat otot yang terdiri secara individual. Nah, kemudian serat-serat otot yang terdiri secara individual ini juga dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut dengan endomisium. Nah, kemudian di sini juga ada myofibril. Myofibril itu merupakan sel-sel otot yang berbentuk serabut halus. Nah, kemudian selain itu ada sarkolema juga. Sarkolema itu merupakan lapisan di bawah dari endomisium. Jadi tadi ada epimisium, kemudian ada perimisium, ada endomisium, dan juga ada sarkolema. Kayak gitu. Dapat dipahami? Ya. Oke, baik. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya di sini ada jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot itu ada 3. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Siapa? Otot jantung, otot lurik, otot polos. Ya. 21. Absen 21. Untuk yang pertama, di sini ada otot lurik atau otot rangka. Ada yang bisa menjelaskan ciri dari otot lurik atau otot rangka? Isna, Bu. Ya, silahkan Isna. Bentuknya silindris, memiliki garis melintang, mempunyai banyak inti sel, bekerja di bawah kesadaran, ada pada otot paha, betis, dan dada. Oke, untuk inti sel dari otot lurik itu dia berjumlah berapa, kemudian letaknya di mana, Isna? Ada yang tahu? Inti sel dari otot lurik berjumlah berapa? Letaknya di mana? Berada di tepi. Oke, berada di tepi. Untuk jumlah inti selnya ada banyak. Nah, kemudian yang kedua. Oke.
Nah, yang kedua itu ada otot jantung. Ada yang mau menjelaskan ciri dari otot jantung? Ya, Bu. Lukis, Bu. Siapa? Detak di jantung. Siapa tadi? Balkis. Ya, Bu. Silakan. Lukis. Berbentuk memanjang, silindris dan bercabang-cabang, inti sel berjumlah banyak dan dapat di bagian tengah, bekerja secara involunter dan kontraksi kuat dan berirama. Oke, ada yang mau menambahkan jawaban dari Balkis? Cukup? Bekerja di luar kesadaran. Ya, involunter. Oke. Yang ketiga ada otot polos. Ada yang mau menjelaskan ciri dari otot polos? Isna, Bu. Ya, Isna. Selnya Berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing, mempunyai satu inti sel dan terletak di tengah sel. Otot bekerja di luar kesadaran, terdapat di dinding alat-alat tubuh bagian dalam, seperti paru-paru. Oke. Ada yang bisa menyebutkan ciri lain? tidak mudah lelah. Ya. Kontraksi lambat. Oke. Oke. Kalau otot polos itu dia memiliki garis melintang atau tidak? Tidak. Oke. Oke, yang memiliki garis melintang itu ada otot lurik sama ada otot jantung. Nah, kalau otot jantung itu dia cirinya juga memiliki cabang atau bercabang. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini ada tabel perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Untuk PPT-nya nanti akan Ibu bagikan setelah pembelajaran ini, jadi bisa kalian gunakan untuk belajar berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Ada yang bisa menjelaskan nggak gimana mekanisme kerja otot? Kalau nggak sesuai gambar gimana, Bu? Nggak apa-apa. Nggak harus sesuai gambar. Silakan kalian bisa menjelaskan sepengetahuan kalian. Ada yang mau menjelaskan? Tahap mekanisme kerja otot? Impuls saraf tiba di neuromuskular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Lanjut. Asetilkolin memicu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. Ya. Terus? Ion Ca akan terikat pada troponim sehingga terjadi perubahan struktur troponim. Perubahan struktur ini menyebabkan aktivitas tropomyosin. Ya. Lanjut. Kepala myosin akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan AT. Ya. Dan otot memendek dan terjadilah kontraksi. Ya. Oke. Sudah lengkap? Jawaban dari Naila, ada yang mau menambahkan atau memiliki jawaban lain? Jawaban lain. Ya, silahkan. Apabila otot mendapat rangsangan, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ditandai dengan memendeknya otot. Otot menjadi menegang dan mengembung di bagian tengah. Sebaliknya, apabila otot tidak bekerja, otot akan kembali mengendur dan beristirahat atau relaksasi. Pada saat otot berkontraksi, maka otot yang melekat pada tulang akan ikut berkontraksi, sehingga tulang tertarik dan bergerak. Oke, bagus jawaban dari Isna dan juga dari Habib ya? Absen 20. Absen 20, Ihsan. Ya. Oke. Ya, oke, baik. Jadi untuk mekanisme kerja otot di sini dia itu
dipengaruhi oleh aktivitas dari protein aktin dan juga miosin. Nah, pergeseran dari filamen aktin yang tipis pada filamen miosin yang tebal itulah yang menyebabkan terjadinya suatu kontraksi. Nah, terkait dari mekanisme kerja otot, nanti kalian bisa sambil pelajari melalui YouTube terkait gambaran gimana sih cara kerja otot. Apabila kalian menonton video langsung, mungkin kalian akan lebih bisa memahami terkait cara kerja mekanisme kerja otot ini bagaimana. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, karena berhubung kan waktu kita cukup singkat, jadi di sini juga kita harus membahas mengenai struktur jaringan pada sistem gerak, kemudian ada mekanisme bioproses yang terjadi. Nah, di sini Ibu hanya memberikan ibaratnya garis-garis besar atau hal-hal umumnya. Terkait ada jenis-jenis yang lebih spesifik, itu kalian bisa sambil belajar secara mandiri. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan materi di sini sudah selesai. Berikutnya kita akan membahas mengenai LKPD. LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu menawarkan kira-kira siapa yang bersedia untuk share screen LKPD-nya. Share screen untuk mempresentasikan jawaban LKPD kalian pada teman-teman kalian. Ada yang bersedia? Halo? Ada yang bersedia? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk aja ya. Ya? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Coba Ibu minta siapa ya? Sania hadir? Hadir, Bu. Oke, Sania bisa share screen jawaban LKPD-nya dan mempresentasikan kepada teman-temannya? Maaf, Bu, saya belum mengerjakan. Ini lagi saya kerjakan, Bu. Oke, Sania. Kalau Rosalita Emawati hadir? Rosa tidak ada? Melinda Aprilia Soleha hadir? Melinda? Hadir. Oke, Melinda sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, Melinda bisa share screen ya? Bisa mempresentasikan kepada teman-temannya? Bisa, Bu. Sebentar, Bu. Oke, baik. Silahkan Melinda. Untuk teman-teman yang lain, silahkan disimak untuk jawaban LKPD dari Melinda. Nanti apabila ada yang memiliki jawaban berbeda atau ada yang menambahkan, silahkan nanti setelah Melinda presentasi bisa memberikan jawabannya atau bisa menambahkan. Oke, silahkan Melinda. Sambil disimak ya LKPD-nya. Untuk yang lain. Kamarmu. Kamarku. Ini kamar siapa? Mbak Dinda. Action figure. Ya Allah. Sorry. Untuk teman-teman yang belum presensi, Ibu kirim lagi ya link presensinya. Bisa sambil presensi lagi, bentar. Masuk belum ya? Oke, udah.
Sebelumnya di sini kalian pada lebih suka untuk belajar secara online apa offline? Offline. Offline ya. Tapi kalau untuk Bisa ujian, nyentuh ya. kalau untuk ujian kayaknya siswa-siswa lebih suka online ya. Ya online Bu, lebih suka online kalau ujian. Kalau nggak ujian ya offline Bu. Iya, oke. Melinda, gimana? Udah bisa share screen? Kalau sama Bu Nina biasanya pembelajarannya itu pakai apa? Google Classroom. Iya, Bu. Oh, berarti nanti dikasih tugas kayak gitu. Ada penugasan gitu di setiap pertemuan. Iya. Tugas terus, Bu. Kalau untuk penjelasan materinya melalui apa? Penjelasan materi dari Bu Nina. Teks, Bu. Oh, oke. Oke, ini share screen dari Melinda. Ini yang share screen Muhammad Habib. Habib ya yang share screen. Ya Bu. Tapi yang presentasi Melinda. Ya memang bagi loro ya Pak. Iya ya. Apa saya aja Bu yang presentasi? Boleh. Habib juga boleh. Tunggu dulu, Bu Melinda. Bentar Bu, soalnya itu Tak share screen wae Mel, kowe nganu wae presentasi. Ya, Habib yang share screen, Melinda bisa presentasi ya. ya Bu. Oke, bisa dimulai Melinda? Sebentar Bu, masih loading yang punyanya Kak. Oke. Teman-teman yang lain sambil disimak ya jawaban dari Melinda. Kelihatan apa belum Bu? Sudah kelihatan apa belum? Sudah masuk kalau di Ibu. Emel. Benar Bu, di sini masuk. Sudah Gambarnya sudah terlihat Bu. Sudah, gambarnya sudah terlihat di halaman soal nomor 1. Di Melinda udah masuk? LKPD-nya Melinda saya aja, Bu, yang share screen udah dikirim Melinda. Oke, boleh, silahkan. Boleh, siapa yang mau share screen? Itu. Ini Bentar. Habib udah bisa share screen, Punya oh. Melinda. Ini punya Melinda Bu. Ya, silakan Melinda bisa dipresentasikan. Melinda? Melinda sinyalnya jelek, Bu, keluar sendiri. Walah, ini Melinda udah join lagi nih. Melinda apakah bisa untuk presentasi atau terkendala? Muhammad Irsyad Budiono 11 lebih 10. Ya, sabar ya. Mau jumatan, Bu, soalnya. Ya, sebentar lagi ya. Mungkin jam nggak usah lengkap nanti. Cukup kita bahas LKPD yang satu ini aja untuk mekanisme, nanti nggak apa-apa. Nggak usah dibahas. Oke?
Melinda gimana? Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, silahkan Melinda. Itu yang A itu tulang pengumpil. Lanjut Melinda. Lalu yang B itu tulang hasta. Lalu yang C itu tulang jari tangan. Yang D tulang telapak tangan. Yang E tulang tempurung lutut. Yang F tulang kering. Yang G tulang betis. Yang H tulang pergelangan kaki. Yang I tulang telapak kaki. Yang J tulang paha. Yang K tulang ekor. Yang L tulang kelangkang. Yang M tulang belakang. Yang N itu tulang belikat. Yang O tulang selangka. Yang P tulang rahang atas. Yang Q tulang pipi. Lalu yang R itu tulang dahi. Yang S tulang mata. Yang T tulang rahang bawah. Lalu yang U itu tulang lengan atas. Yang V tulang pinggul. Oke, untuk yang ini dulu, yang bagian ini, ada yang memiliki jawaban lain dari jawaban Melinda? Ada nggak teman-teman yang lain? Tidak ada? Oke, bisa dilanjut Melinda? Ya, Bu. Lalu itu yang tulang A, tulang dahi. Yang B, tulang mata. Yang C, tulang hidung. Yang D, tulang rahang atas. Yang E, tulang rahang bawah. Yang F, tulang pelipis. Yang G, tulang baji. Yang H, tulang pipi. Yang I sama J itu Kosong. yang ya. Ya. Yang K tulang ubun-ubun. Oke, dilanjut. Lalu yang A tulang rusuk sejati. Yang B tulang rusuk palsu. Yang C tulang rusuk melayang. Yang D kepala tulang dada. Yang E badan tulang dada. Yang F tulang taju pedang. Oke, bisa dilanjut. Lalu yang A itu 7 ruas tulang belakang. Yang B 12 ruas tulang punggung. Yang C 5 ruas tulang pinggang. Yang D lalu yang A tulang paha atau femur. Yang B tulang tempurung lutut. Yang C tulang kering atau tibia. Oke, baik. Untuk nomor 1 dari Melinda. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang mau menambahkan atau ada yang jawabannya berbeda sama Melinda? Ada tidak yang memiliki jawaban berbeda dengan Melinda? Oke, baik. Kalau belum ada, bisa dilanjut di nomor 2, Melinda. Itu engsel. Ya. Arah geraknya satu arah. Contohnya sendi pada siku, mata kaki, lutut, dan ruas antar jari. Lalu yang nomor 2 itu sendi putar. Arah geraknya rotasi satu poros. Contohnya sendi antara tulang hasta dan pengumpil, sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Lalu yang nomor 3 itu sendi peluru. Arah geraknya bebas ke segala arah.
Contohnya sendi tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi tulang gelang panggul dengan tulang leher. Yang keempat, sendi pelana. Arah geraknya bergerak bebas dan berporos dua. Contohnya sendi antara tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan pada ibu jari. Yang kelima, sendi geser. Arah gerak ki dan antara tulang selangka dengan tulang belikat. Oke, baik. Untuk nomor 2, apa ada yang memiliki jawaban berbeda? Atau mau menambahkan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, bisa dicukupkan untuk presentasi dari Melinda karena yang di pertanyaan itu sudah kita bahas di tadi pembahasan di awal. Jadi untuk presentasi pemaparan dari Melinda bisa dicukupkan. Berhubung waktunya juga sudah mepet, kalian mau Jumatan bagi yang laki-laki. Nah, untuk LKPD yang berikutnya atau yang terkait dari mekanisme bioproses nanti akan Ibu teliti lebih lanjut. Nah, sekarang sudah sampai di akhir pembelajaran. Ibu minta satu kali lagi untuk salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Salah satu silakan. Bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini secara umum? Coba Haikal Yusron. Haikal Yusron? Tidak ada? Dieza, ketua kelas. Dieza bisa menyimpulkan? Dieza hadir? Tidak ada? Oke, kalau gitu Muhammad Irsyad. Irsyad bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Gak ada yang bisa menyimpulkan? Kita belajar apa dari tadi? Sistem gerak. Ya. Sistem gerak tubuh manusia itu sangat penting. Apa aja tadi komponennya? Itu saja. Oke, baik. Jadi tulang, sendi dan otot. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai sistem gerak, ada tulang, sendi, otot, dan juga mekanisme bioproses yang terjadi. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar mengenai gangguan dan teknologi pada sistem gerak manusia. Silakan kalian nanti belajar lebih lanjut terkait hal ini. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi terkait LKPD. LKPD harap segera dikumpulkan. Ibu beri batas waktu di hari Minggu jam 12 malam. Untuk pengumpulan LKPD paling lambat hari Minggu jam 12 malam. Oke? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Oke, baik kalau gitu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian dalam pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas dari Ibu, LKPD-nya harap segera dikumpulkan, oke? Sebelumnya ada yang ingin bertanya lagi atau tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Bisa live dari roommate. Kenapa? Anjir. Untung siswanya aktif-aktif loh. Ya. Aktif gak katamu? Iya. Guys, ayo makan guys. Boleh ke? Kamu